Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel ini, channel Petani Makmur. Nah demikian, jadi mudah-mudahan petani di Indonesia makmur semua dan hasil panennya melimpah. Dan namun demikian sahabatku semua, sahabat tani yang baru bergabung di channel ini, jangan sampai lupa ya, bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe-nya gratis. Dan di samping itu juga sebagai penyemangat kami dalam menampilkan informasi pertanian sesuai dengan kepengalaman kami. Jadi kami tidak memiliki pengetahuan yang banyak, tapi kami memiliki pengalaman untuk bertani yang mungkin bisa dibagikan kepada saudaraku semua yang ada di luar sana. Nah, semeton tani, sahabat tani semua, kenapa kita menggunakan MKP pada saat padi pada masa generatif, pada saat dia sudah mau fasenya generatif, artinya fasenya sudah mau berbuah. Fase itu mulai di atas 40 hari. Nah demikian. Jadi MKP itu sangat penting sekali ya pada fase generatif, karena MKP itu merupakan pupuk yang sangat diperlukan sekali untuk membantu merangsang akarnya lebih kuat, pohonnya, batangnya tuh lebih kuat, batangnya lebih kuat, akarnya juga akan menjadi lebih banyak dan lebih kuat, sehingga prosesnya untuk pembuahan nanti, terutama adalah pembentukan bunga pada saat padi itu menjelang bunting, nanti itu akan lebih bagus. Nah demikian, jadi lebih terawat kesehatannya, itu maksudnya. Nah, apa itu MKP? Jadi kita tidak membahas bahasa-bahasa Latinnya ya. Jadi MKP itu singkatan dari mono kalium fosfat. Jadi kaliumnya itu ada 32%, fosfatnya ada 54%. Itu yang sangat dibutuhkan pada saat fase generatif padi itu sudah mau masuk ke proses pembuahan. Nah demikian. Jadi dia mau bunting padinya, dia itu mau berbuah. Nah demikian. Nah sahabatku mungkin sudah menonton video saya yang sebelumnya, kenapa ini kita gunakan MKP. Jadi MKP itu penting sekali sahabatku, sahabat tani, itu yang terus saya gunakan. Nah cuma saya semeton mungkin sedikit berbeda dari petani yang lainnya, dan mungkin sedikit menyalahi aturan, dan ini yang sering saya gunakan. Nah sahabatku semeton semua, jadi MKP itu saya gunakan setiap 1 minggu sekali, 7 hari sekali. Saya terus melakukan penyemprotan dengan MKP. Jadi saya itu tidak mau menjadi pemadam kebakaran. Artinya begini, padi kita sudah kondisinya sudah melemah, kita baru melakukan pengobatan. Nah demikian. Jadi saya, kalau memang disarankan dalam penggunaan MKP itu adalah 14 hari sampai dengan 1 bulan. Jadi kalau menurut saya 1 minggu itu saya terus semprot sampai dengan padi itu berbuah sampai dengan leher-lehernya itu penuh semua. Leher-leher buah pada padi itu penuh semua, baru saya berhenti melakukan penyemprotan MKP. Dan memang hasilnya sangat bagus sekali. Ini pengalaman ya, ini pengalaman saya. Saya tidak melakukan penyemprotan MKP 1, 2, 3 kali, bahkan lebih. Karena dari umur 40 hari saya terus melakukan penyemprotan selama sampai dengan padi itu berbuah, sampai dengan lehernya itu benar-benar padat gitu ya, berisi. Jangan sampai padi itu sudah berbuah, bulirnya yang berisi hanya pada bagian ujung-ujungnya atau pada bagian pertengahan saja, sedangkan pangkal di lehernya itu kosong. Nah itulah fungsinya MKP, itu padinya akan lebih bernas. Nah demikian. Jadi perawatannya harus lebih awal, tidak bisa kita melakukan penyemprotan pada saat padi itu, pada saat dia sudah bunting saja, atau pada pagi padi itu sudah mulai berbuah, kita baru melakukan penyemprotan MKP. Terlambat kalau menurut saya, karena MKP itu dibutuhkan pada saat padi pada fase ya, ini fase generatif. Jadi kalau kita bilang fase itu masanya dari 40 hari sampai dengan 100 sekian hari. Nah demikian, berarti saya terus menyemprot itu setiap
7 hari sekali. Ya mau bilang apa, jadi petani memang begitu. Capek Pak, itu memang harus capek lah kita. Gimana? Kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, tentunya kita harus capek. Nah demikian, kita tidak bisa berharap padi dilihatin terus tiap hari, dipantengin terus tanpa melakukan usaha apapun. Nah demikian. Jadi silahkan disimak dari video saya sebelumnya. Untuk fase generatif ini yang saya gunakan yaitu adalah MKP. Tetap saya gunakan MKP itu setiap 1 minggu sekali. Kemudian insektisida, Pirtaku, fungisida, antrakol dengan saya tetap tambahkan NPK cair. Nah walaupun sebenarnya NPK cair itu di sana petunjuknya pada masa vegetatif. Jadi di sini NPK, maksud saya NPK cair itu digunakan pada saat vegetatif, tapi tetap saya gunakan di dalam penyemprotan sampai dengan selesai penyemprotan. Itu NPK. Kalau MKP kita gunakan pada padi berumur 40 hari ke atas. Ya mulai 40 boleh, 45 boleh, pokoknya 1 minggu sekali itu saya langsung terus melakukan penyemprotan. Dan nanti sahabat tani ya disimak terus videonya, hasilnya seperti apa. Jadi bisa dilihat ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan, sesuai dengan usaha kita tetap berusaha. Tetapi memang kalau masalah rezeki, nasib itu Tuhan yang menentukan. Nah demikian dulu sahabat tani, untuk kenapa fungsinya pentingnya kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan MKP. Jadi itu adalah, saya ulangi lagi, untuk pertumbuhan padinya lebih bagus. Jadi untuk merangsang akar itu, akarnya bagus, batangnya lebih kuat, lebih kokoh dia, dan untuk pembuahannya itu, perangsang pembuahannya itu lebih bagus. Nah demikian. Saya tidak menggunakan obat-obat lain, tapi saya tidak mempromosikan atau mengiklankan untuk MKP ini, karena memang ini yang saya gunakan. Nah demikian. Saya hanya berbagi pengalaman saja kepada sahabatku semua. Semoga hasil pertaniannya dapat lebih meningkat dan tentunya bagus, berkualitas. Nah demikian. Jadi demikian sementara sahabatku semua, kurang lebih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan apapun, mari kita berdiskusi. Jadi silahkan diskusi. Saya bukan ahli ya, saya berbagi pengalaman kepada sahabatku semua karena saya petani. Nah demikian. Jadi mana hal-hal baik kita pakai, yang kurang baik jangan kita pakai. Nah demikian. Semoga sehat selalu, semoga makmur petani Indonesia. Salam.